Dok, kalau saya demam enggak, pilek enggak, sakit enggak, semuanya enggak. Cuman hilang penciuman sama hilang rasa makan. Terus hidung mampet sedikit, itu gimana dok? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya akan jawab lagi seputar pertanyaan tentang kalau saya sehat-sehat aja, tapi ternyata saya ada hilang penciuman. Apakah saya udah pasti COVID dok? Stay tune ya, saya akan jawab ya. Yang pertama, pertanyaannya itu dari Siti Yuliasti. Batuk, pilek, dan tenggorokan sakit udah pasti gejala COVID dok. Lalu John Stovana. Dok, kalau saya demam enggak, pilek enggak, sakit enggak, semuanya enggak. Cuman hilang penciuman sama hilang rasa makan. Terus hidung mampet sedikit, itu gimana dok? Mohon dibalas. Rizky Haris, kalau masih hilang penciuman dan pengecap tapi overall fisik sehat, gimana dok? Fisik sih fine-fine aja, batuk pilek demam pun nggak ada. Itu dicek apakah masih positif. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena penyakit COVID ini adalah penyakit yang sudah heboh selama 1,5 tahun terakhir kali ini dan gejalanya tuh sangat bervariasi. Semuanya fine-fine aja, tapi ternyata dia positif. Artinya dia OTG. Sekarang kalau dia ada gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, itu belum tentu pasti COVID. Tapi ada baiknya kita pastikan. Kenapa? Karena common cold atau kena influenza atau radang tenggorokan biasa, itu pun juga gejalanya bisa batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ya mungkin bisa demam juga. Tapi kalau misalnya seperti yang teman-teman yang lain yang bercerita, kalau gejalanya tidak ada apa-apa, hanya hilang penciuman dan perasa. CDC di Amerika Serikat sudah membedakan gejala apa yang arahnya ke flu, gejala apa yang arahnya ke COVID. Oke, secara overall ini sangat mirip. Tapi kalau misalnya di flu, influenza, dia pun juga bisa penciumannya itu bisa terganggu. Makanya nggak heran kalau misalnya kita lagi kena flu, mungkin kita lagi batuk pilek yang berat, mungkin kita nggak enak makan jadi hambar, itu pun juga bisa gejalanya ke arah flu. Tapi kan kita udah sering nih, udah familiar nih dengan orang tuh dengan gejala-gejala flu tuh seperti apa. Dan kita udah terbiasa, oh iya ini memang cuman kurang dikit gitu rasanya. Atau hidung penciumannya jadi nggak sesensitif waktu itu karena mungkin lagi banyak ingus atau lendir gitu ya. Nah tapi kalau COVID, ada istilah namanya adalah new loss of smell and taste. Hilang penciuman dan perasa yang baru. Jadi kamu nggak pernah ngerasain ini sebelumnya, tiba-tiba hambar, tiba-tiba hilang semua rasanya. Nah itu baru yang mengarahkan lebih cenderung ke arah COVID. Oke, kuncinya adalah new loss of taste and smell. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah hilang rasa, hilang penciuman yang kita tidak pernah rasakan ini sebelumnya di penyakit yang lain, maka kalau kita dites, ada baiknya supaya kita yakin ini arahnya COVID atau tidak. Kalau kita tidak dites, mungkin mindsetnya adalah, oh ya mungkin kali ya saya COVID. Oh kalau gitu saya mungkin kali ya perlu isolasi mandiri. Tapi di saat kita berpikir itu mungkin, maka kita bisa aja dengan mudah menularkan ke orang-orang yang terdekat kita. Terutama orang di rumah kita, orang di kantor kita, mungkin ada teman-teman baik kita yang kita mungkin masih ada ketemu nih. Saya nggak tahu kan lingkungan millennials itu akan seperti apa. Mungkin masih banyak yang bisa kumpul-kumpul di luar rumah sesama tetangga. Mungkin ada juga yang udah bener-bener lockdown sendiri di rumah, bener-bener nggak mau kemana-mana. Mungkin terpaparnya dari orang yang mungkin nganter barang ke rumah, atau mungkin dari security di depan, atau dari manapun deh. Saya tidak mengecilkan pekerjaan apapun. Tapi intinya, setiap kali kita ketemu dengan orang lain, kita tidak pernah tahu status mereka seperti apa. OTG kah, batuk pilek, demam kah, yang ternyata dia COVID kah, kita nggak pernah tahu. Balik lagi saya bilang, kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri.
Jadi, kalau misalnya memang kita sudah ada tanda-tanda hilang penciuman yang baru kali ini kita ngerasain kok ini beda banget ya sama yang sebelum-sebelumnya, PCR. Oke? Langsung PCR. Supaya kita langsung bisa konfirmasi ini positif atau tidak. Anggaplah kalau misalnya ternyata PCR pertama kita negatif gitu. Karena kan ada tetap aja kemungkinan PCR itu masih bisa negatif, false negatif, walaupun kemungkinannya kecil banget, hanya 4%. Beberapa hari kemudian, kalau gejalanya itu masih bertahan, saya rasa 5 hari kemudian, itu tolong PCR ulang. Atau juga kalau lihat di sekitar rumah kita, apakah orang-orang terdekat kita juga malah muncul gejala-gejala yang lain. Gara-gara kita fine-fine aja, cuman hilang penciuman, ternyata mungkin adik kita, mungkin ponakan kita, atau mungkin anak kita, orang tua kita, malah ada yang demam, ada yang batuk, ada yang pilek. Nah, kalau sudah seperti itu, satu rumah swab. Yang terbaik adalah PCR. Memang mahal, betul. Kalau misalnya memang kemahalan, saya rasa boleh coba dengan antigen dulu. Nah, lalu gimana dong dengan orang-orang sekitar yang ternyata kalau saya positif, tapi di sekitar saya semuanya aman-aman aja, fine-fine aja. Tapi kan masih satu rumah, masih ada resiko kan bisa terpapar. Jadi, setelah 5 hari kemudian, kalau pertama kali itu kita antigennya negatif untuk semua yang tidak ada gejala itu di rumah kita, tetap antigen, atau mau PCR pun boleh. Kalau hasilnya negatif, lihat 5 hari ke depan. Kalau selama 5 hari ke depan tetap tidak ada gejala apapun, orang-orang yang ada di rumah kita, yang tidak ada gejala itu tetap antigen atau PCR ulang. Saran saya terbaik adalah antigen. Tetap PCR. Supaya kita memastikan, jangan sampai ya sama gitu, kita fine-fine aja ternyata kita OTG. Oke? Nah, kalau Mamillennials masih ada pertanyaan, silakan share sebanyak-banyaknya. Saya akan coba jawab. Kalau saya nggak sanggup jawab, saya akan bikin video lagi untuk pertanyaan yang paling banyak. Oke? Like kalau belum like, dan subscribe. And share video ini sebanyak-banyaknya. Dan stay safe.